Pemirsa, kami langsung saja coba ilustrasikan perkembangan situasi dalam perang Hamas-Israel ini. Kami punya beberapa ilustrasi mengenai peta. Yang pertama kami akan tampilkan adalah peta Gaza. Pemirsa, ini ilustrasinya. Titik-titik yang Anda saksikan ini, pemirsa, ini adalah lokasi dari kedua belah pihak yang melaporkan terjadinya serangan. Memasuki sepekan konflik, korban jiwa terus berjatuhan karena yang paling paham atau yang paling tidak paham kapan roket ini menghantam, kemana rudal menargetkan adalah warga sipil tentunya. Kemudian juga Hamas serang Israel, warga meninggal, Israel balas pakai serangan udara, warga Gaza juga tewas. Kita coba zoom ke wilayah di depan saya ini, pemirsa. Memasuki sepekan perang, wilayah Gaza hampir merata dampak dari serangan udara Israel. Lebih dari 1 juta orang di jalur Gaza Utara sudah diperintahkan untuk mengungsi ke selatan, dan Israel sepertinya sedang mempersiapkan ini serangan darat. Sedangkan pihak Hamas mendesak warga untuk tetap tinggal dan untuk tidak menuruti perintah Israel. Perintah ini menimbulkan kepanikan di warga sipil dan pekerja bantuan internasional yang sudah berjuang di bawah serangan udara Israel dan juga blokade wilayah yang dikuasai oleh Hamas. Sementara itu, kelompok bantuan internasional memperingatkan krisis kemanusiaan memburuk setelah Israel menutup masuknya pasokan dari Mesir ke 2,3 juta penduduk Gaza. Strategi Israel adalah memutus total bahan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar agar Gaza terisolasi dan Hamas menyerah. Nah, kemudian pemirsa, kami ajak Anda untuk bergeser ke Israel. Jadi kawasan Israel ini juga dihantam serangan kejut dari Hamas dengan strategi menyerang dari banyak titik, sehingga pihak Israel terlihat agak kewalahan karena begitu masifnya serangan Hamas. Laporan kerusakan dan korban tewas terus berdatangan dari wilayah-wilayah di Israel. Tidak semua roket dari Hamas ini bisa masuk ke Israel karena Israel punya sistem perlindungan udara yang mumpuni, sehingga roket Hamas bisa dilumpuhkan sebelum mengenai sasaran. Militer Israel mengatakan lebih dari 1.300 orang termasuk 222 tentara tewas di Israel. Ini adalah jumlah yang sangat besar yang belum pernah terjadi sejak perang tahun 1973 dengan Mesir dan Suriah yang berlangsung berminggu-minggu pada saat itu. Israel mengatakan tentaranya juga memburu jejak sekitar 150 orang yang diculik dalam serangan Hamas pada Sabtu lalu. Sementara itu, Parlemen Israel menyetujui pemerintahan persatuan darurat pada Kamis malam dan melantik Benny Gantz dan 4 menteri lainnya untuk bertugas di Kabinet Keamanan bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pemerintah Israel berada di bawah tekanan kuat dari masyarakat untuk menggulingkan Hamas yang sudah menguasai Gaza sejak tahun 2007. Israel sudah mengerahkan sekitar 360.000 tentara cadangan dan mengancam akan memberikan tanggapan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap serangan luas Hamas. Kita bergeser ke Hizbullah, pemirsa, ke Lebanon, bahwa pekan ini perang Hamas-Israel dikhawatirkan akan meluas karena Hizbullah Lebanon juga melakukan serangan. Hizbullah meluncurkan rudal mengenai Jaradah dekat Diara. Israel kemudian membalas dengan tembakan artileri ke arah Lebanon Selatan. Israel sendiri menyebut mereka melakukan operasi di wilayah Lebanon sebagai balasan atas tindakan Hizbullah itu sendiri. Dan faktanya kehadiran serangan Hamas dan Hizbullah ke wilayah Israel ini cukup membuat sibuk militer Israel. Baik, itu dia ilustrasi selama sepekan ini, pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.